Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Damai Kristus bersama kita pada pagi hari yang begitu indah ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya dimanapun mereka kita berada pada saat ini, kita dalam anugerah dan berkat kasih Tuhan. Terpujilah nama Kristus. Hari ini hari Kamis 22 Februari 2024, seperti biasanya, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Allah, renungan Allah yang disampaikan kepada kita melalui Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Petrus pemegang kunci kerajaan sorga. Hari ini gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik merayakan pesta Tata Santo Petrus atau Patris, Rasul yang terlihat pada bacaan Injil Santo Matius hari ini. Kita bisa melihat bagaimana mengakui dirinya sebagai Mesias, Putra Allah, yang terucap dari kata-kata Petrus. Selain itu, dari itu hal yang luar biasa juga Yesus mendirikan gerejanya di atas batu karang. Kita melihat ketika Yesus mengatakan, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku." Batu karang yang dimaksud di sini adalah Petrus. Maka gereja yang Kristus dirikan sejak dari dulu dan sampai sekarang adalah hanya gereja yang didirikan di atas Rasul, yaitu gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apapun juga yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Saudara-saudara yang terkasih, Petrus adalah gembala umat, gereja yang pertama yang secara historis yang melanjutkan karya kegembalaan Kristus di dunia ini, di mana Yesus Kristus sendiri yang mengangkatnya menjadi pemimpin sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita bisa melihat di Injil Yohanes, ketika Yesus Kristus mengangkat Simon sebagai gembala, ia berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengakui aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal inilah 3 kali Yesus tanyakan kepada Simon untuk menjadi gembala para dombanya. Dan Simon juga yang disebut Petrus, dia siap menjadi gembala karena dia menerima amanat agung langsung dari Yesus Kristus sendiri. Pemberian ini, kuasa menggembalakan ini, saudara-saudara yang terkasih, bisa dikatakan sebenarnya pelantikan Kristus terhadap Petrus menjadi penggantinya di dunia ini. Maka yang menggantikan tahta Petrus sampai saat ini juga disebut menggantikan Petrus sebagai pusat daripada umat gereja Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa apa maksud perkataan Yesus tentang hal tersebut. Kita percaya bahwa sejak semula Yesus memang telah memilih Petrus menjadi ketua para rasul dan juga gembala bagi domba-dombanya di dunia, yang tentu domba-domba yang telah bersatu dalam gerejanya. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Yaitu di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Apa itu? Saya ulang lagi, adalah gereja yang satu, kudus Katolik dan Apostolik. Petrus dalam bacaan pertama juga mengingatkan para penatua, khususnya pengganti rasul-rasul, untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang telah dipercayakan kepada mereka. Bukan dengan cara terpaksa, melainkan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
bukan juga untuk mencari keuntungan, melainkan juga dengan pengabdian diri. Untuk menghormati Santo Petrus sebagai wakil Kristus di dunia ini, gereja mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gerejanya. Maka hari ini gereja merayakan tahta Santo Petrus. Gereja menetapkan dan merayakan pesta tahta Santo Petrus karena gereja mengetahui dan mengalami bagaimana Petrus dan para rasul lain berjuang untuk menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup mereka. Dengan merayakan pesta tahta Santo Petrus, kita juga sekaligus merayakan martabat kepausan. Tahta biasanya disebut katedra atau tempat duduk dari uskup atau episkopal atau penilai jemaat dalam Kisah Para Rasul dalam Injil kita pada saat ini terjemahan Indonesia. Tugasnya untuk melayani, mempersatukan, mengajar umat Allah yang berada di keuskupannya masing-masing. Uskup adalah pemersatu dan pelindung seluruh gereja lokal. Maka ada kata, di mana ada uskup, di situ ada umat Katolik. Petrus adalah seorang uskup Roma yang pertama. Dan penggantinya adalah para paus sebagai uskup Roma juga. Maka siapa yang menjadi uskup Roma sesungguhnya adalah menjadi paus secara otomatis. Paus juga sering disebut servorum Dei, artinya hamba dari hamba Allah. Jadi pemimpin daripada hamba-hamba Allah. Dan banyak hal lain yang menjelaskan dan menceritakan tentang Santo Petrus. Sebagaimana Petrus juga disebut primus inter pares. Ia menjadi yang utama di antara para murid. Ia menjadi ketua kelas dari para uskup-uskup pada saat itu. Dan mereka lah uskup-uskup awal itu yang 12. Rasul-rasul Yesus, karena mereka secara langsung menerima rahmat Roh Kudus, pengajaran Tuhan itu tanpa pewahyuan. Baik di dalam Alkitab maupun di dalam tradisi suci gereja. Yang tidak bisa disampaikan kepada manusia sejak dari semula. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, maka ia bisa berbicara secara langsung kepada para murid-muridnya. Sekali lagi, hormatilah Santo Petrus dan para rasul dan semua orang kudus lainnya. Karena mereka telah menjadi pendahulu kita yang sudah sempurna di hadapan Allah. Petrus adalah pengganti Kristus di dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.